ala asrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam kajian yang insya Allah penuh berkah pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik teman-teman, Pusat Studi Al-Quran atau PSQ merupakan lembaga yang didirikan oleh Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab. Mari kita bersama-sama doakan semoga beliau senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan umur. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati seluruh Dewan Pakar PSQ dan pihak Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Tahir, MTHI, dan Bapak Wildan Imaduddin Muhammad selaku pemateri pada malam hari ini. Dan tak lupa Bapak, Ibu, dan seluruh teman-teman pecinta Al-Quran yang sudah menyisihkan waktunya untuk mengikuti diskusi online pada hari ini. Perkenalkan, saya Devi Rahman, fasilitator program PPL PSQ atau program Daurah Bidayatul Mufassir 2025 yang insya Allah akan menemani teman-teman dalam memandu acara kajian membumikan Al-Quran atau KMQ seri ke-32 yang kali ini mengangkat tema Mukjizat Al-Quran dari tradisi klasik hingga tantangan dunia ilmiah. Perlu teman-teman ketahui, KMQ kita pada kali ini merupakan hasil kolaborasi antara PSQ bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado sebagai bagian upaya bersama tentunya untuk menumbuhkan semangat keilmuan dan kecintaan terhadap Al-Quran. Baik, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan rangkaian acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, dan terakhir penutup. Mari bersama-sama kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan kita semua diberi keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Ini surat kesulitan diskusi. Baik, sebelum kita memasuki sesi utama, mari kita saksikan terlebih dahulu highlight Daurah Bidayatul Mufassir PSQ atau PPL PSQ. Program ini menjadi wadah pembinaan, praktik juga, dan penguatan kompetensi bagi calon mufasir muda dari berbagai kampus di Indonesia, teman-teman. Jadi melalui PPL ini, PSQ berkomitmen untuk menyiapkan generasi penafsir Al-Quran yang tidak hanya kuat secara keilmuan dan metodologis, tetapi juga mampu membumikan nilai-nilai Al-Quran di tengah masyarakat. Kepada tim PSQ, kami persilakan untuk memutar video highlight-nya. Mahasiswa tafsir itu sangat penting untuk memahami metodologi tafsir, karena untuk menghasilkan sebuah tafsir yang objektif, tafsir yang bermanfaat bagi masyarakat luas, mau tidak mau metodologi tafsir adalah salah satu syarat utama yang harus diketahui oleh seorang akademisi di dalam yang berkecimpung di dunia tafsir.
رمضان الذي أنزل فيه القرآن. To be just so I feel what I've been missing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Wardani. Nama saya Alfitri. Kami dari UIN Sewasil Kediri. Hari ini kita PPL hari yang ke-8. Agenda kita hari ini yaitu Kunjungan ke LPMQ, yaitu Lembaga Pentasih Mushaf Al-Quran. Di lembaga LPMQ ini ternyata bukan hanya mentasih Al-Quran untuk kita orang umum saja, tapi juga merupakan lembaga pentasih Al-Quran untuk teman-teman kita yang menyandang disabilitas seperti tunarungu dan tunanetra. Dan bagaimana proses pentasihan mushaf Braille ini? There's still something, it's not the same. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugianto Latif, saya dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Hari ini memasuki hari ke-9. Di sini kami mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke museum LPMQ. Tentunya sangat bahagia. Pesan dan kesan saya sangat bahagia di sini karena bisa melihat langsung kondisi di mana lembaga pentasian Al-Quran, proses penyeleksian banyak yang disampaikan sama pemateri-pemateri yang ada di lembaga pentasian ini. Ini kita dimasakin sama Pak siapa yang tukang masak? Tahu namanya siapa? Kita lihat menunya apa menunya? Ini menunya ada ayam suwir pedas, ada tempe sama tahu bacem sama sayur nasi. Makanya jangan sampai kelaparan guys, kita boleh jalan-jalan tapi tubuh juga harus dilihat ya. Selamat makan. Rasanya sih seneng ya, cuman agak panas tapi it's okay. Senang banget, pokoknya kayak ini kan udah semester akhir jadi kayak semakin erat ukhuwah kita, terus kayak pengalaman-pengalaman yang belum pernah dapat kita juga dapat di PSG. Pokoknya seru banget buat teman-teman semua, teman-teman IAT di seluruh Indonesia. Ayo kita Join ke tafsir di PSG. PSG karena pokoknya seru banget, kalian bakalan dapat Seru pengalaman yang menarik dan seru. Iya. Dadah. Di antara sekian banyak manusia kalian duduk di sini. Kalau saya, Di antara sekian banyak wisata. duduk di sini karena teman saya bawa payung. Oke, coba kesan-pesannya dong selama mengikuti daurah tafsir dan ini hari ke-8. Gimana perasaannya? Kalau saya sendiri emang banyak banget hal yang benar baru saya temui. Ini pemikiran saya itu terjebak dengan pemikiran yang dominan konservatif, tapi sekarang lebih terbuka untuk progresivitas dari segi pemikiran. Jadi saya sangat berterima kasih atas kegiatan-kegiatan dan ilmu yang saya dapatkan dari sini, sangat-sangat berharga dan akan saya gunakan sebaik mungkin ilmu yang saya dapatkan untuk diri saya pribadi khususnya dan untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Terima kasih Baitul Quran telah memberikan pengalaman yang sangat-sangat hebat. Hai, kita baru ada di mana? Masjid Istiqlal Jakarta. Iya. Kali ini kita bersama daurah tafsir. Gimana teman-teman perasaannya? Kesannya gimana? Aku sih seneng banget ya, ternyata emang besar banget dan ternyata emang sudah bersejarah banget. Ya bener banget, kita senang banget kita bisa dikasih sedikit tur ya mungkin ya. Terus kita juga dikasih sedikit materi dan sejarah dari Masjid Istiqlal Jakarta ini. Yang aku nggak nyangka pembangunannya tuh selama 17 tahun. Wah lama banget ya. Bener banget. Terima kasih untuk daurah tafsir yang udah ngajak kita jalan-jalan City Tour sampai ke Istiqlal. Bye. Kita berada di Senayan di acara JCC. Di sini tuh banyak sekali beragam buku-buku yang ditawarkan, mulai dari buku-buku sekolah, buku-buku
anak-anak, bahkan sampai buku-buku tentang ilmu-ilmu kajian Islam yang banyak teman-teman cari di sini. Saja kakak yang tangkis, aman saja mau ngapain mau repot, jangan sampai tua turun dari freeport. Allah akan tetap melarang dengan menggunakan kata ini. Apa kata yang paling gampang Anda ucapkan? Sirat, susah. Ain, susah. Apa yang paling gampang? Itu paling gampang. Iya. Tahukah tidak, oh my. Oke, Masya Allah. Luar biasa ya teman-teman. Jadi itu tadi sedikit gambaran tentang program kami yaitu PPLPSQ atau Daurah Bidayatul Mufassir. Semoga semangat itu juga menular kepada kita semua malam ini dan semoga kedepannya kolaborasi antara PSQ dan kampus-kampus termasuk IAIN Manado bisa terus terjalin sehingga semakin banyak mahasiswa tafsir yang dapat berkontribusi nyata bagi umat. Baik, mari kita lanjut ke sesi utama, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Tahir, MTHI. Beliau adalah dosen IAIN Manado. Kepada Bapak Muhammad Tahir, MTHI, kami persilahkan untuk menyampaikan pemaparannya selama kurang lebih 20 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara saya kedengaran ya? Jelas, Bapak. Jelas, Pak ya? Sorry tadi sedikit keluar karena ini. Tiba-tiba jaringan saya sedikit bermasalah. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelumnya sebuah kehormatan besar saya diundang untuk memberikan materi soal mukjizat Al-Quran, dan sebenarnya sejujurnya saya harusnya hanya menjadi peserta saja untuk mendengarkan dari para ustadz tentang kemujizatan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, saya ini ada slide yang saya siapkan, tapi tiba-tiba ada yang bermasalah sehingga kemudian saya tidak saya pakai iPad ini, sehingga tadi maunya pakai di laptop tapi bermasalah. Nah, baik. Nah, hari ini malam ini kita akan berbicara soal mukjizat Al-Quran dari tradisi klasik ke tantangan dunia ilmiah. Barangkali ada dua poin besar yang akan kita bicarakan di sini, soal mukjizat Al-Quran itu sendiri dan tantangan dunia ilmiah. Bagaimana kemudian hari ini sebahagian dari pemikir Islam itu sendiri ada yang kemudian mempertanyakan apakah mukjizat Al-Quran itu sesuatu yang memang terjadi atau tidak. Nah, karena itu ada beberapa slide yang saya siapkan dan oleh karena itu barangkali saya mulai dulu persoalan pengertian mukjizat. Apa itu mukjizat? Kita bisa lihat dalam dua aspek, secara etimologi dan secara terminologi. Nah, kalau misalnya kita lihat secara etimologi, ada yang mengatakan bahwa mukjizat itu dari kata ajasa, yang berarti tidak kuasa, tidak mampu, dan sebagainya. Tetapi ada juga yang mengatakan ajasa. Nah, ajasa itu sendiri adalah sebenarnya berasal dari ajasa juga, tetapi mendapatkan tambahan alif sehingga kemudian dia menjadi sulasi masid yang kemudian memiliki makna
kelumpuhan. Barangkali kata yang untuk menggambarkan tentang ajaz itu adalah kata dia bermakna kelumpuhan. Nah, sehingga kemudian dari lazim menjadi kemudian mutaaddi. Nah, itu yang pertama. Jadi mujizat itu datang untuk memberi tantangan untuk melumpuhkan bagi yang meragukan Al-Quran itu sendiri. Nanti kaitannya soal Al-Quran itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat secara terminologi, sebagian berkata gini, mujizat itu adalah tindakan dahsyat, gejala di luar dari kelasiman, sekalipun bertentangan dengan hukum kebiasaan natural yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran klaim kenabian atau risalah ilahi. Nah, kalau kita lihat definisi ulama pada aspek istilah itu paling tidak misalnya di bukunya Buya Alawi Al-Maliki Qawaidul Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran itu ada, dan ada bukunya Mabahisu fi Ulumil Quran Mana Al-Kattan, itu paling tidak ada 3 yang kemudian jadi kata kunci soal pengertian mujizat. Pertama, amrul khariqul lil adat, bahwa dia adalah perkara yang keluar dari kebiasaan, malah keluar dari kelasiman, sehingga kemudian bisa jadi ada yang meragukan mujizat itu oleh karena dia keluar dari kebiasaan. Tapi saya kira hal-hal yang seperti ini ada banyak hal dalam dunia nyata yang sering kita dapati, itu sesuatu yang di luar dari kebiasaan tetapi kita terima itu. Nah, masalahnya bagaimana persoalan misalnya mujizat Al-Quran itu sendiri. Apakah dia di luar dari kebiasaan, apakah dia di luar dari kausalitas, atau bagaimana? Nah, karena itu kemudian di situ menjadi perdebatan nanti kalau kita lihat itu, bahwa ada perdebatan di kalangan mutakallimin, Asy'ariyah dan Mu'tazilah pada umumnya, itu kemudian terjadi perdebatan di situ karena persoalan amrul khariqul lil adat. Dia keluar dari persoalan yang keluar dari kelasiman. Itu satu. Kemudian yang kedua, pengertian mujizat itu adalah sesuatu yang terkait dengan soal mujizat, amrul khariqul lil adat yang pertama, kemudian yang kedua adalah tahaddi, ada tantangan. Jadi Quran ini datang untuk memberi melakukan tantangan terhadap orang-orang yang kemudian meragukan Quran itu sendiri. Quran ini datang untuk memberi tantangan terhadap orang-orang yang mengaku dirinya boleh jadi lebih hebat dari Quran itu sendiri. Misalnya pada persoalan nilai sastranya atau persoalan-persoalan lainnya. Itu at-tahaddi. Jadi mujizat itu memang sejak awal dia hadir adalah sebagai sebuah tantangan kepada orang yang meragukan mujizat itu sendiri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, salimu anil mu'aradah. Selain dia sebagai sebuah tantangan, ternyata salim anil mu'aradah itu juga dia sampai hari ini itu belum ada satupun tokoh dari kalangan kaum muslimin atau di luar dari kaum muslimin itu yang kemudian bisa menjawab tantangan itu. Sehingga kemudian Quran itu lepas dari tantangan itu. Saya kira misalnya Musailimah Al-Kadzdzab dan tokoh-tokoh yang lainnya, Mughirah bin Syu'bah kalau tidak salah ya, Walid bin Mughirah kalau tidak salah di antara tokoh-tokoh yang kemudian ingin menandingi kemujizatan Al-Quran, tetapi ternyata bukannya diberi tepuk tangan, tetapi itu justru menjadi bahan tertawaan oleh kafir Quraisy pada saat itu. Itu 3 hal. Kemudian ada juga yang menambahkan bahwa karena mujizat itu spesifik terjadi untuk Nabi, maka kemudian mujizat itu dipahami bahwa hadirnya mujizat itu adalah sebagai bentuk klaim kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti kita akan bicarakan secara lanjut itu soal klaim kebenaran itu. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, wacana mujizat dalam sejarah
Kalau kita lihat ini saya ambil sampel-sampelnya saja ini dari abad 1 sampai ke abad 3 itu ada Abu Ubay Musanna wafat 210 Hijriah, itu menulis buku Mu'jizatul Quran. Ada juga Abu Umar bin Ma'ruf yang wafat tahun 255 Hijriah, menulis buku Al-Bayanu wa Tibyan. Itu antara abad 1 sampai ke abad ketiga. Kemudian di abad keempat ada Abu Abdillah Muhammad bin Yasin yang wafat pada tahun 306 Hijriah. Ini adalah murid dari Al-Jubai. Al-Jubai ini adalah salah satu tokoh Mu'tazilah yang menulis buku Ijazul Quran. Kemudian di abad selanjutnya, di abad kelima, ada Abu Bakar Muhammad Thayyib Al-Bakilani yang wafat pada tahun 403 Hijriah. Ini tokoh Asy'ariyah. Jadi kalau di atas tadi itu adalah Mu'tazilah, nah di bawah ini Abu Bakar Muhammad Thayyib ini Al-Bakilani ini adalah tokoh Asy'ariyah yang menulis buku Ijazul Quran. Kemudian di abad selanjutnya, di abad ke-6, ada Husain bin Muhammad. Husain bin Muhammad lebih dikenal sebagai Raghib Isfahan. Seingat saya ini, setahu saya ini adalah tokoh Syiah, salah satu tokoh Syiah yang menulis buku juga soal mukjizat Quran, itu Al-Mufradatu fi Gharibil Quran. Rabi al-Isfahan ini wafat pada tahun 502 Hijriah. Kemudian ada Muhammad bin Umar yang dikenal sebagai Fahru Rosi yang wafat pada tahun 606 Hijriah. Ini tokoh Asy'ariyah yang juga menulis buku Nihayatul Ijazi fi Dirayatil Ijaz. Kemudian di abad 10 ada Abdurrahman bin Abu Bakar Jalaluddin As-Suyuti, dan ini saya kira tokoh yang sangat kita kenal. Ini banyak menulis buku dan kitab-kitabnya ini kita itu biasa dipakai di pesantren-pesantren. Saya pun di sini biasa menggunakan kitab beliau untuk pengajian atau kajian-kajian. Nah, beliau ini menulis, selain menulis buku Al-Itqan fi Ulumil Quran, dia juga menulis buku Mu'tarakul Quran fi Ijazil Quran. Nah, tadi Jalaluddin As-Suyuti ini wafat 921 Hijriah. Kemudian yang dari abad ke-14 sampai sekarang itu ada Mustafa Shadiq. Sebenarnya ini banyak sekali, cuma saya hanya menyebutkan perwakilan aja. Ini secara acak, bukan karena kenapa itu yang kemudian saya tulis. Ini hanya secara acak aja, belum membandingkan kenapa ini yang kemudian saya tulis. Ada satu tokoh namanya Mustafa Shadiq Rafiq yang wafat 1320 Hijriah, itu menulis buku Ijazul Qur'ani wal Balaghatun Nabawiyah. Kemudian ada Abdul Razak Naufal menulis kitab Al-Ijazul Adadi lil Qur'anil Karim. Kalau buku ini saya punya, yang bagaimana kemudian siapa ini Abdul Razak Naufal meneliti kemujizatan Al-Quran itu dari segi adadi, itu angka-angka, rahasia angka-angka di dalam Quran itu sendiri. Nah, kemudian selain itu ada juga yang terbaru Dr. Munir Sultan yang menulis buku Ijazul Quran Bainal Mu'tazilah wal Asy'ari. Nah, apa yang dan saya kira misalnya tokoh kita Pak Quraish Shihab itu menulis kemujizatan Al-Quran yang meninjau kalau tidak salah 3 aspek. Aspek bahasa, aspek ilmiahnya, dan yang terkait juga berita persoalan hal-hal yang bersifat gaib. Dan tokoh-tokoh yang lainnya banyak yang menulis buku soal kemujizatan Al-Quran itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita baca kita lihat ini penulis-penulis tentang mujizat Al-Quran itu
ada tiga mutakallim yang kemudian terlibat di situ. Ada tokoh Mu'tazilah sendiri, ada Asy'ariyah, kemudian ada Syiah itu sendiri. Nah, tetapi yang mengemuka di kita itu biasanya itu adalah Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Malah tadi itu Dr. Munir itu menulis Ijazul Quran baina Mu'tazilah wal Asy'ari. Itu untuk membandingkan bagaimana kemudian pandangan tokoh Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Dan saya kira saya harus tekankan bahwa sebenarnya biasa dikesankan bahwa ini biasa dikesankan bahwa menafikan kemujizatan Al-Quran. Tetapi sebenarnya di Mu'tazilah itu sendiri tidak satu suara soal kemujizatan Al-Quran itu sendiri. Ada yang berpendapat bahwa mujizat Al-Quran itu karena memang ada dalam tanda kutip keterlibatan Tuhan di situ, sehingga kemudian untuk menandingi Al-Quran itu tidak bisa. Tetapi ada juga yang memahami sebaliknya, sama yang dipahami oleh tokoh-tokoh Syariah. Nah, selanjutnya ini yang selanjutnya aspek mujizat atau ijazul Quran. Ada beberapa pendapat, sebenarnya ada beberapa aspek kemudian dilihat persoalan ijazul Quran itu. Ada aspek bahasa seperti yang saya sampaikan tadi Pak Quraish Shihab, bagaimana kemudian membahas begitu banyak aspek soal bahasa. Sampai pada satu kesimpulan bahwa setiap lafaz dalam Al-Quran adalah pilihan kata yang tepat untuk menggambarkan sesuatu yang dibicarakan. Dan itu salah satu aspek kemujizatan Al-Quran. Kemudian yang kedua, aspek ilmiahnya, atau ada kaitannya dengan pemberitaan yang bersifat gaib. Jadi gini, apa perbedaan misalnya seorang filosof dengan agama, misalnya teks-teks agama itu, filosof itu hanya bisa menjangkau sesuatu yang biasanya bersifat umum, tetapi tidak bisa memberi perincian secara mendetail misalnya pada persoalan yang bersifat gaib. Ya, filosof percaya soal ketuhanan, filosof percaya tentang ada yang percaya dan ada sebagian yang mengingkarinya. Percaya misalnya soal ada hari kiamat dan sebagainya, tapi memberi perincian soal itu, saya kira para filosof itu angkat tangan untuk itu. Tetapi di agama, saya kira itu yang kemudian sedikit lebih banyak memberi informasi kita soal persoalan pemberitaan yang bersifat gaib. Termasuk misalnya persoalan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, selain itu persoalan aspek ilmiah misalnya, ya saya kira kalau kita lihat Quran, ya kita meyakini sebagai umat Islam bahwa apa yang disampaikan dalam Quran atau kandungan yang ada dalam Quran itu mengandung segala aspek persoalan politik, persoalan etika, persoalan hukum dan lain sebagainya, itu semuanya terangkum ada dalam Al-Quran. Itu aspek yang kedua. Kemudian misalnya aspek yang ketiga itu adalah aspek tasyri' atau persoalan hukum, dan ini setahu saya ditambahkan oleh Buya Alawi. Jadi hukum-hukum dalam Al-Quran itu adalah hukum-hukum yang terbaik sepanjang masa, dan saya kira walaupun masih bisa diperdebatkan, tetapi saya kira itu bisa memang diuji, misalnya bagaimana kemudian membandingkan hukum-hukum yang ada dalam Quran itu dengan hukum-hukum yang murni diciptakan oleh manusia itu sendiri. Misalnya bagaimana hukum yang diciptakan oleh Barat, bagaimana hukum yang kemudian dibuat oleh pemikir-pemikir di Eropa dengan hukum-hukum yang ada dalam Quran itu sendiri. Kemudian ini yang saya mau tekankan, ini persoalan kalau Taba-Taba itu menambahkan kepribadian Nabi yang ummi. Jadi gini, bisa dibayangkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang yang ummi sebelum dikenal sebagai mengklaim diri dan mendeklarasikan diri sebagai seorang nabi. Yang masyarakat Arab mengenal Nabi itu Al-Amin sebagai orang yang terpercaya, tidak diketahui apakah dia bisa membaca dan menulis, kemudian
aspek misalnya pada persoalan sastra dan lain sebagainya itu tidak menonjol pada saat itu di diri Nabi. Tetapi ketika kemudian mendeklarasikan diri sebagai seorang Nabi di umur 40 tahun, itu kemudian para ahli sastra, syair dan sebagainya itu kemudian terperangah dengan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian kalau dalam Quran itu dikatakan bahwa ini bukan ini kalimat ini, kata-kata ini tidak disampaikan oleh seorang manusia, pasti ini berasal dari sesuatu yang luar biasa. Nah, tapi oleh karena itu kalau kita memperhatikan mukjizat Quran, mujizat dalam Al-Quran, pemberitaan soal mujizat dalam Quran, misalnya persoalan aspek Nabi pada Nabi, kalau kita bandingkan Nabi sebelumnya dengan sebelum Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW, ada perbedaan yang sangat menonjol. Dan ulama berkata bahwa pada umumnya mukjizat yang terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW itu mujizat-mujizat yang bersifat lahiriah, yang bersifat hissiyah, bersifat indrawi, bisa dilihat. Tetapi mujizat yang berlaku kepada Nabi itu dua hal itu terjadi kepada diri Nabi. Ada yang hissiyah, ada yang indrawi, dan ada yang bersifat akliyah. Nah, yang akliyah di antara mujizat terbesar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran itu sendiri. Nah, sampai hari ini Quran itu masih malah ada ulama yang menambahkan gini, di antara kemujizatan Al-Quran itu sangat mudah dihafal. Ada kisah ada seorang security yang umurnya sudah 40 tahun, 50 tahun ke atas, tapi ternyata setiap hari dia baca Quran dan pada akhirnya dia bisa menghatamkan Quran itu sampai 30 juz. Dan ulama mengatakan itu di antara kemujizatan Quran itu. Nah, terus mujizat dan pembuktian ilmiah sedikit lagi. Mohon diingatkan. Mujizat dan pembuktian ilmiah. Jadi ada perdebatan gini, kalau mujizat Al-Quran itu betul-betul terjadi, misalnya, kalau mujizat itu betul-betul terjadi misalnya, bagaimana kemudian pada aspek ilmiahnya, bagaimana misalnya, bagaimana ketika Quran berbicara bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak bisa terbakar oleh api, justru dibahasakan dia merasakan dingin, sementara api itu adalah panas. Bagaimana kemudian aspek ilmiahnya itu? Bagaimana bagaimana kemudian aspek sainsnya itu, kalau kita mau katakan itu untuk menjelaskan itu, bagaimana caranya itu? Bagaimana bisa bayi yang masih kecil tanpa sarana dan kesiapan yang diperlukan itu bisa berbicara? Atau bagaimana bisa misalnya tongkat Nabi Musa alaihissalam itu bisa membelah laut, dan atau misalnya Nabi Muhammad diceritakan dalam sejarah, dalam hadis diceritakan bahwa ada air yang keluar dari jari-jarinya itu. Atau misalnya ada yang makanan sedikit tetapi itu kemudian bisa cukup untuk ribuan orang itu. Nah, aspek ilmiah itu gimana cara menjelaskan itu? Nah, di situ kemudian menjadi perdebatan di kalangan mutakallimin, khususnya misalnya Mu'tazilah dan Asy'ariyah, dan perdebatan itu saya kira masih terus sampai hari ini, masih berlaku sampai hari ini. Perdebatan itu masih dipertanyakan. Malah kemarin 2 hari yang lalu kalau tidak salah ada teman yang nulis status di Facebook tentang persoalan mukjizat dan dikomentari oleh Prof. Muinsiri, bilang gimana rasionalitasnya itu. Diceritakan dalam sejarah Nabi itu ketika ingin dibersihkan hatinya dibelah dadanya gitu. Nah, gimana membuktikan persoalan-persoalan itu? Oke. Nah, itu tadi. Kemudian yang ini kayak yang terakhir ini. Nah, mujizat ini, jadi mujizat itu sendiri ada yang kalau secara umum umat Islam meyakini, ulama meyakini bahwa mujizat itu terjadi karena memang mujizat itu dalam tanda kutip tanpa keterlibatan Tuhan kemudian mencegah orang sehingga kemudian tidak bisa menandingi kemujizatan Quran itu, bukan karena
bukan karena jadi nilai sastranya, nilai bahasanya atau kandungan yang ada dalam Quran itu sendiri memang adalah sesuatu yang sulit dicapai oleh manusia. Bukan karena Tuhan kemudian terlibat di situ sehingga kemudian orang tidak bisa menandingi itu, gitu. Tetapi kan kalangan Mu'tazilah walaupun tidak umum cuma itu yang sampai ke kita bahwa kenapa kemudian mujizat dalam Quran itu tidak bisa tertandingi, tidak bisa kemudian terbantahkan, tidak ada yang mampu menjawab tantangan itu hingga hari ini, itu karena ada keterlibatan dalam tanda kutip ada keterlibatan Tuhan sehingga kemudian Quran itu tidak bisa ditandingi gitu. Karena itu misalnya Pak Quraisy menyebutkan bahwa kenapa mujizat Quran itu tidak bisa tertandingi ada dua dengan mengutip pendapat misalnya kelompok Mu'tazilah. Satu karena penentangnya dilemahkan sejak awal oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, Allah mencabut pengetahuan dan rasa bahasa yang mereka miliki. Ini bisa kita baca di bukunya Kemujizatan Al-Quran yang dikarang oleh Pak Quraisy Shihab. Nah, saya kira ini sudah 20 menit. Saya berusaha untuk 20 menit dan nah, perdebatan barangkali kalimat terakhir bahwa perdebatan tentang soal Mu'tazilah dan Asy'ariyah, walaupun misalnya Mu'tazilah mungkin secara lembaga itu tidak ada, tetapi seingat saya, setahu saya, kelompok-kelompok seperti Prof. Munsiri, neomodernisme, kelompok-kelompok itu sebenarnya meneruskan pemikiran-pemikiran Mu'tazilah itu, walaupun tidak mengatasnamakan diri sebagai seorang Mu'tazilah, tetapi pemikiran Mu'tazilah itu selalu diangkat. Barangkali itu hanya sampai di sini. Mohon tambahan, saya sebenarnya hanya sebagai pemantik, tentu sangat saya sebenarnya tidak siap, tidak pede untuk duduk bareng dengan teman-teman yang di PSK, Habib Quraisy Shihab. Saya sebenarnya hanya harusnya mendengar aja gitu sebenarnya. Barangkali itu Pak Ibu moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Dr. Muhammad Tahir atas penjelasannya yang sangat menarik ya, dan mungkin bisa mencerahkan juga karena beberapa terkait pandangan-pandangan atau perdebatan-perdebatan sudah dicoba untuk disampaikan. Semoga dari teman-teman yang ingin bertanya bisa di-keep nanti karena masih ada satu pemateri lagi yang akan disampaikan oleh Bapak Wildan Imaduddin Muhammad MA. Beliau juga merupakan dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan peneliti di Pusat Studi Al-Quran. Kepada Bapak Wildan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Devi, moderator ya. Apakah suara saya jelas? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan ya tadi pemaparan dari Bapak Dr. Muhammad Tahir. Salam kenal Bapak. Saya Wildan di sini yang sebetulnya koordinasi dengan Mbak Yuliana sebagai Kaprodi IAT IAIN Manado ya. Di sini saya mewakili teman-teman PSK. Sebetulnya posisi saya di PSK itu ya sebagai peneliti dan juga sebagai manajer program gitu. Tapi ya seringkali merangkap-rangkap lah. Kayak tadi ini merangkap jadi operator juga gitu. Baik, mudah-mudahan ini saya banyak belajar dan sebetulnya saya hanya menambahkan saja dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Muhammad Tahir ya. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Pak. Baik.
Nah, ini secara umum sebetulnya apa yang saya sampaikan itu menambahkan karena alurnya itu sama persis sebetulnya dengan apa yang sudah disampaikan. Saya ingin menjelaskan tentang kemujizatan Al-Qur'an, sejarah kemunculan dan perkembangannya. Baik. Nah, ini ada 4 hal ya. Pertama tentang konteks ijaz selama masa pewahyuan, kemudian tadi sudah dijelaskan juga sebetulnya kemunculan perdebatan Mu'tazilah dan Asy'ariyah tentang ijaz Al-Qur'an, kemudian tokoh utama dan pemikirannya tentang ijaz Quran, dan terakhir isyarat saintifik Al-Qur'an, apakah itu termasuk ijaz Al-Qur'an atau bukan. Nah, ini saya ingin mengatakan di awal bahwa sejak awal begitu, sejak masa pewahyuan, Al-Qur'an itu sudah masyarakat Arab pada masa itu meragukan gitu ya ketika wahyu Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu Nabi Muhammad SAW tidak serta-merta banyak pengikutnya, ya kan? Kita tahu bahwa selama dakwah di Mekah banyak sekali tantangan, pertentangan, bahkan sampai ancaman pembunuhan dan seterusnya. Nah, ini juga sejak awal juga direspon begitu oleh Al-Qur'an di masa pewahyuan. Nah, ada 4 hal sebetulnya yang ini mengindikasikan bahwa sejak awal itu Al-Qur'an ingin menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah mukjizat begitu. Satu adalah Al-Qur'an merespon ya pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita sering menemukan kan di dalam Al-Qur'an itu yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil ruh, yas'alunaka 'anil ahillah dan seterusnya. Nah, itu pertama, itu ya dalam hemat saya ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an merespon tantangan-tantangan, merespon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW begitu. Yang kedua yang menjadi salah satu bukti kemujizatan Al-Qur'an adalah bahwa Al-Qur'an itu diwahyukan secara berangsur-angsur gitu. Di sini kan di surah Al-Isra misalnya ayat 106 dan Al-Furqan ayat 32 kan secara umum itu orang-orang kafir mempertanyakan kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan secara langsung begitu. Nah, Al-Qur'an menjawab bahwa ini juga menjadi bukti kemujizatan Al-Qur'an. Makanya kenapa Al-Qur'an itu diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, yang kemudian poin yang berikutnya adalah Al-Qur'an menyatakan bahwa Nabi adalah ummi, an-nabiil ummi. Nah, itu. Ini juga salah satu poin yang menurut saya itu juga menekankan tentang kemujizatan Al-Qur'an. Dan yang paling jelas adalah ya Al-Qur'an menantang ya di dalam kan kita banyak menemukan ya. Di sini juga saya cantumkan ayat tentang misalnya faktu bi asyri suwarim mithlih atau faktu bimithli dan seterusnya itu kan ya. Ini juga adalah dalam konteks ijaz ini sering disebutkan sebagai tahaddi ya, tantangan Quran terhadap masyarakat Arab pada waktu itu. Nah, ini contoh-contoh ayatnya ya, saya screenshotkan ini. Kayak misalnya ayat yas'alunaka, setidaknya ada 13 ayat begitu yang merespon pertanyaan-pertanyaan dan sebagian tantangan. Kayak misalnya An-Nabil Umi juga, kemudian ini juga seperti Al-Furqan ayat 32 begitu. Dan yang paling jelas adalah ini kulani istamatil insu wal jinnu ala ayyatu mimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Nah, itu sangat sangat jelas ya, berarti sejak masa pewahyuan Al-Qur'an sudah menunjukkan superioritasnya begitu, bahwa Al-Qur'an ini adalah mukjizat gitu. Nah, perdebatan soal kemujizatan
Al-Quran ini kemudian berlanjut Mu'tazilah dan Asy'ariyah di abad kedua lah ya, mulai abad kedua itu kemudian berlanjut begitu, lebih ke aspek teologisnya, nah, gitu. Nah dalam hemat saya dimulai dengan klaim Mu'tazilah yang meyakini bahwa Al-Quran secara ontologis itu bukan mukjizat, melainkan karena Allah Subhanahu wa taala membuat orang-orang Arab pada waktu itu tidak mampu untuk menandingi Al-Quran. Jadi ini disebutnya konsepnya itu adalah surfah gitu. Nah, klaim ini tentu saja dibantah oleh ulama berikutnya, oleh Sunni Asy'ari begitu. Dan ya, nah ini contohnya adalah misalnya penjelasan dari Ibrahim An-Nazam ini ya. Wa inna makana ijazuhu bisurfah. Innallaha ma anzalal Qur'an liyakuna hujjatan 'alan nubuwah bal huwa kasairil kutub al-munzalah li bayanil ahkam minal halal wal haram dan seterusnya. Li'anna Allah taala sarafahum an dzalik. Nah, itu. Jadi ini kata Ibrahim An-Nazam kemujizatannya itu ya karena Allah menghalangi masyarakat Arab pada waktu itu untuk bisa membuat sesuatu seperti Al-Quran. Nah tentu ini dibantah oleh Al-Baqilani misalnya. Di sini misalnya fa'amma dilalatul Qur'an fahiya an mu'jizatin ammatis thaqalaini wa baqiyat baqa al-asrain wa luzumul hujjah biha fi awali waqti wurudiha ila yaumil qiyamah. Nah, kata Al-Baqilani, Al-Qur'an sejak masa awal diturunkan itu ya sudah menjadi mukjizat. Buktinya apa? Buktinya ketika masa ia diwahyukan tidak ada yang mampu menandingi, bahkan sampai masa sekarang begitu. Jadi as-Saqalaini ini saya pahaminya adalah bahwa di masa pewahyuan maupun pasca pewahyuan sampai hari kiamat itu tidak ada yang mampu menandingi Al-Qur'an gitu. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Muhammad Tahir ya bahwa beberapa tokoh yang menjelaskan tentang ijaz Quran. Misalnya di sini ada Abul Hasan Ali bin Isa Ar-Rumani Al-Mu'tazili, ini orang Mu'tazilah, dalam Al-Jami' li Ilmil Quran tentang ijaz Quran dibahas juga. Kemudian ada Abu Sulaiman Hamad bin Muhammad Al-Khattabi Asy-Syafi'i, ini ulama Syafi'i ya, dia punya kitab juga ijazul Quran. Kemudian yang saya sedang bahas sebetulnya sama teman-teman mahasiswa di kelas ijaz itu karyanya Al-Baqilani yang kitab ijaz Quran. Dan yang berikutnya ada Qadir Abdul Jabbar ya. Di dalam Al-Mughni fi Abwabit Tauhid wal Adl ada penjelasan tentang ijaz Al-Qur'an. Nah, ini dari 4 ini, 2 ini Asy'ari, yang Al-Khattabi dan Al-Baqilani 2 lagi, Ar-Rumani dan Qadir Abdul Jabbar itu Mu'tazilah gitu. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, sebetulnya saya ingin mengatakan juga bahwa di kalangan Mu'tazilah sendiri beragam begitu. Banyak juga yang sebetulnya menolak surfah. Tapi kalau misalnya Ar-Rumani di sini kita baca, kita lihat memasukkan ya, ada 7 aspek kemujizatan Al-Qur'an katanya. Tarkul mu'aradah. Nah, di sini ada dimasukkan wasurfah ya, wasyidatul hajah wa tahaddilil kafah wasurfah. Jadi kalau dalam hemat saya di Ar-Rumani ini tetap mengakui bahwa tahaddi Al-Qur'an adalah bagian dari ijaz, tetapi juga dia juga mengakui bahwa surfah juga adalah bagian dari ijaz. Jadi ada pergeseran dari tadi Ibrahim An-Nazam begitu. Ibrahim An-Nazam Al-Mu'tazili kan menganggapnya surfah saja, tapi di Ar-Rumani ini dia
tetap mengakui surfah tapi juga tapi juga mengakui bahwa tahaddi itu juga ada begitu. Nah, kalau Al-Khattabi ya mirip-mirip lah dengan Al-Baqilani seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya di sini. Nah, bada Al-Khattabi kitabuh biqaulihi bla 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 bla, ini sama seperti Al-Baqilani. Nah, yang menarik adalah Qadil Qudud Abdul Jabbar begitu. Dia ini Mu'tazili tapi dia menolak surfah. Nah, ini saya cantumkan di sini. Ini sebetulnya artikelnya Pak Yusuf Rahman tentang Qadhi Abdul Jabbar gitu ya. Abdul Jabbar rejects the doctrine of surfah for two main reason gitu ya. Because it contradicts the verse of the Quran starting that neither jinn nor human can rival the Quran, and secondly because it makes a miracle of something other than the Quran. Nah, ini jadi maksudnya bahkan sesama Mu'tazilah pun ada yang menolak konsep surfah itu sendiri begitu. Nah, itu. Nah, ini yang menarik tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dr. Muhammad Thohir ya, terkait isyarat saintifik Al-Quran. Apakah termasuk ijaz Al-Quran? Apakah termasuk mukjizat Al-Quran? Dalam arti apa ya? Apakah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung isyarat ilmiah itu adalah bagian dari mukjizat atau tidak gitu. Nah, dalam hemat saya seperti tadi saya jelaskan di awal, isyarat saintifik ini tidak masuk dalam pembahasan para ulama ketika awal mula ijaz Al-Quran itu muncul sampai abad ke-4 ya, Qadhi Abdul Jabbar itu tidak ada pembahasan tentang isyarat saintifik Al-Quran. Nah, hemat saya pembahasan ini muncul belakangan gitu. Nah, ini juga tadi sudah dijelaskan juga bahwa ada perdebatan, ada sebagian ulama yang meyakini bahwa isyarat saintifik adalah bagian dari kemujizatan Al-Quran, tapi sebagian yang lain menolak pendapat ini gitu. Nah, ini argumentasi yang saya rangkum ya terkait dengan para ulama yang mendukung bahwa isyarat saintifik itu adalah bagian dari kemujizatan Al-Quran. Nah, misalnya yang pertama, the Quran contain verses that accurately describe contemporary scientific phenomena. Jadi meyakini bahwa secara letterlock Quran memuat ayat-ayat secara akurat tentang fenomena-fenomena saintifik. Nah, kalau misalnya ada kontradiksi antara ayat Quran dengan fenomena saintifik, maka bisa jadi menurut pendapat ini ya scientific teori lah yang salah, yang keliru, atau bisa jadi juga interpretasi terhadap ayatnya itu yang keliru begitu. Nah, ini yang diyakini oleh para ulama yang meyakini bahwa ayat tentang isyarat saintifik itu adalah bagian dari kemujizatan Al-Quran. Ya, tentu yang kita ketahui misalnya Tontowi Jauhari begitu ya. Dan sebelum Tontowi Jauhari ada Muhammad bin Ahmad Al-Iskandari. Nah, ini. Nah, yang kedua adalah yang berhati-hati gitu ya. Berhati-hati tentang isyarat saintifik Al-Quran. Nah, argumentasinya adalah ayat-ayat Quran itu sifatnya metaforis dan alegoris. Nah, tidak berarti adalah penjelasan saintifik. Nah, deskripsi Quran ada tadi ya, tidak Al-Quran itu bukan kitab sains, tapi kitabul hidayah gitu, tapi kitab petunjuk. Nah, itu jadi bagi yang mengusung ini bisa jadi apa yang diungkap oleh Al-Quran itu bukan bertujuan untuk bukan memosisikan Quran sebagai kitab sains, tapi itu adalah bagian dari prinsip-prinsip gitu ya, prinsip-prinsip yang universal yang mendorong umat muslim untuk melakukan kerja-kerja saintifik. Nah, saya ingat terakhir itu ada pertemuan begitu ya, ada dari Malaysia gitu, Pak Khalid Yong kalau nggak salah namanya ya, itu datang ke Pusat Studi Quran dan
kami dari tim PSK itu berkumpul dari perwakilan Malaysia begitu ya, dan bertemu dengan Abi Quraisy gitu, Pak Quraisy. Nah, beliau setelah mendengarkan penjelasan dari orang dari Malaysia itu bla 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 ya, intinya dia mengusung ada ingin mengusung terkait dengan kita bisa menggunakan Al-Qur'an untuk percepatan saintifik bla 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 lah gitu. Nah, tetapi Pak Pres menyampaikan begini, yang di sini, makanya saya masukkan Pak Kores sebagai bagian dari yang tidak sepakat gitu, memosisikan Quran sebagai kitab sains begitu. Nah itu beliau menjelaskan bahwa bisa jadi apa yang diungkap oleh Al-Quran itu bukan dalam tujuan untuk apa istilahnya, tujuan untuk detail ya, detail bukti penjelasan saintifik, tapi adalah prinsip-prinsip utama untuk kita masyarakat Muslim itu menggali lebih dalam terkait dengan teori-teori saintifik begitu. Nah, yang itu bisa jadi apa namanya bukan tujuan Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang tadi disebutkan oleh Pak Dr. Muhammad Tahir terkait kemujizatan Al-Qur'an itu mungkin kan kalau saya, hemat saya itu kan tahun 2000-an begitu ya, yang pada waktu itu yang saya pahami ya, pada waktu itu memang sedang ramai-ramainya diskusi soal isyarat saintifik Al-Qur'an. Tapi belakangan saya melihatnya Pak Kuras itu sedikit beralih begitu dari situ, karena bisa jadi itu adalah bentuk dari inferioritas kita sebagai Muslim yang sudah jauh tertinggal dalam hal apa istilahnya ya, dalam hal perkembangan saintifik begitu. Nah, itu juga yang disampaikan oleh Pak Kures terakhir begitu yang saya dengar. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Wildan yang telah memaparkan materinya yang tidak kalah menarik tentunya. Dari pemaparan tadi ya teman-teman, kita kembali diingatkan mungkin bahwa kemukjizatan Al-Quran sendiri bukan hanya terletak pada keindahan bahasanya, tapi juga pada kedalaman maknanya. Tentu bahkan tadi telah dipaparkan juga aspek mukjizat Al-Quran terkait hukumnya, bahkan ilmiah. Bahkan Al-Quran sendiri bukan kitab ilmiah, tapi terdapat hal-hal ilmiah di dalamnya. Baik, agar diskusi kita semakin hidup, kini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa menuliskannya di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Oke, mungkin sudah ada yang bertanya kepada Saudara Adrian. Silahkan. Baik, terima kasih kepada kakak moderator. Apakah suara saya terdengar, Kak? Iya, terdengar. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak kepada kedua pemateri kita yang Masya Allah luar biasa sekali, kepada Bapak Thohir dan Bapak Wildan Imaduddin Muhammad. Saya ingin bertanya yang pertama kepada Pak Muhammad Thohir terkait tentunya kemukjizatan Al-Quran ini, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya memang dari pemaparan materi yang disampaikan menurut sudut pandang Islam sendiri, ya bisa dibilang ini sudah mencapai kesimpulan bahwasanya Al-Quran ini betul-betul kalam atau firman yang murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lantas jikalau kita melihat di zaman sekarang ini, Bapak, terkait di era modernitas atau era digitalisasi ini, tentu banyak sekali bisa dibilang suatu permasalahan-permasalahan baru atau istilah-istilah baru yang memang
baru muncul di zaman sekarang ini dan belum ada di zaman masa itu gitu. Nah, bagaimana konsep mukjizat Quran ini menjawab suatu permasalahan-permasalahan di zaman sekarang itu tanpa meninggalkan esensi dari kemurnian dari mukjizat Al-Quran itu sendiri. Kemudian pertanyaan kepada Bapak Wildan, Pak, tadi Bapak sempat singgung bahwasanya memang dari sudut pandang Bapak sendiri atau mungkin selaku Bapak Quraisy, Abi Quraisyah juga menilai bahwasanya Al-Quran dengan sudut pandang sains itu memang tidak bisa disatukan gitu dengan alasan karena memang eh, apa khawatir gitu kan karena memang fokus Islam itu memang menjadikan Al-Quran itu sebagai ya kitab tauhid atau sebagai pedoman hidup umat manusia. Lantas pertanyaan saya apa namanya? Bukankah seharusnya kolaborasi antara ayat-ayat Al-Quran yang kemudian diramu dengan ilmu-ilmu zaman modern sekarang itu dapat meningkatkan kemajuan atau justru itu bisa meninggalkan esensi dari makna ataupun kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya kepada saudara Adrian. Mungkin bisa boleh langsung dijawab Pak Dr. Muhammad Tahir atau Pak Wildan duluan. Oh, langsung ya. Eh, yang saya tangkap ini permasalahan yang belum ada di zaman Nabi, kemudian bagaimana kemudian agama Quran menjawab itu. Saya kira yang kesepakatan ulama itu bahwa Al-Quran itu salihul likulli zaman wal makan. Artinya sebenarnya kaidah umum itu sudah digariskan oleh Quran, tinggal bagaimana kemudian kita menafsirkan kaidah-kaidah itu yang kemudian sehingga bisa sesuai dengan konteks hari ini. Jadi jadi Al-Quran itu seakan-akan dalam tanda kutip seakan-akan tidak umumnya tidak membuat aturan yang bersifat baku, tetapi aturan itu kemudian mampu ditafsirkan dengan konteks yang berbeda, dengan sama yang berbeda. Nah, disitulah saya kira di antara keunikan Quran. Kenapa? Sehingga dia bisa kemudian diterapkan di konteks manapun. Karena yang diterapkan itu, esensi ajarannya itu bersifat universal dan itu bisa diinterpretasikan untuk konteks yang bersifat khusus. Nah, di situ saya kira Quran garis poin itu yang harus kita tangkap bagaimana kemudian Quran itu berdialog dengan konteks hari ini, saya kira. Jadi sebenarnya hal-hal yang baru hari ini itu bukan karena Quran tidak bisa menjawab itu, tetapi bisa jadi karena kita belum menemukan esensi ajaran Quran itu sendiri. Di sini sebenarnya permasalahannya. Jadi sebenarnya bukan Qurannya yang tertinggal, tetapi bisa jadi kita yang kemudian tertinggal memahami konsep Quran itu sendiri. Barangkali begitu secara singkat ya. Nanti bisa dikembangkan kalau misalnya masih perlu masih perlu yang mau dibicarakan. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Saya rasa juga sudah cukup jelas. Boleh kemudian Pak Wildan untuk menanggapi pertanyaan. Baik, terima kasih Adrian ya pertanyaannya. Kalau saya pribadi begini, sebetulnya kalau kita flashback begitu ya, kembali ke masa kejayaan Islam misalnya di masa Abbasiyah begitu, di masa Baitul Hikmah gitu ya. Bagaimana sih sebetulnya para ulama itu bisa multi talent gitu. Ada Ibnu Sina, ada Al-Farabi, ada Fakhruddin Ar-Razi yang tidak hanya menulis
kitab tafsir, tapi juga dia ahli bedah misalnya begitu. Nah, dalam hemat saya, dalam dalam pandangan saya, para ulama pada waktu itu tidak membatasi, begitu ya, tidak membatasi keilmuan mereka, gitu. Jadi, misalnya, saya ingin mengatakan begini, Al-Quran itu kan, misalnya Al-Quran ini kan basisnya adalah keimanan, begitu ya. Dan apa namanya, dan perkembangan saintifik itu, kalau bagi saya perkembangan saintifik itu adalah sesuatu yang empiris. Nah, pada masa Baitul Hikmah itu apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan penerjemahan kitab-kitab filsafat yang pada waktu itu menjadi ilmu yang mutakhir pada masanya, begitu. Nah, mereka belajar tentang logika, silogisme, yang tentang dan lain-lain ya, yang diterjemahkan dari Yunani itu apa istilahnya, menjadi sesuatu yang mereka baca juga, begitu. Jadi misalnya pada waktu itu ulama kita mempelajari Quran, begitu. Tetapi di sisi lain mereka juga melakukan eksperimen, begitu, kerja-kerja saintifik. Nah, bagi saya itu ya balik lagi, kalau bagi saya Al-Quran itu prinsip dasarnya adalah mendorong kita untuk berpikir, kan, afala tatafakkarun. Nah, bagaimana cara berpikirnya terkait dengan saintifik? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah melakukan eksperimentasi. Gagal lagi eksperimen. Kalau di masa sekarang misalnya Iran lah ya, saya boleh sebut Iran lah misalnya. Mereka bisa dikatakan mereka mampu membuat rudal balistik yang sampai ke Israel itu kan mencuri rudal yang Amerika kirimkan ke mereka. Untungnya gitu bisa diambil utuh dan diteliti gitu, diteliti sedemikian rupa sehingga mereka tentu dengan percobaan berkali-kali, gagal, coba gagal. Nah, kalau bagi saya kerja saintifik itu seperti itu. Kita melakukan riset empiris, begitu. Nah, itu adalah, kalau bagi saya itu adalah dua kerja yang berbeda, dua cara kerja yang berbeda. Kalau cara kerja saintifik ya, kalau bagi saya harus empiris. Nah, dalam bayangan saya itu juga yang dilakukan oleh para ulama pada waktu itu, pada masa kejayaannya ya. Nah, seringkali kita itu yaitu tadi punya inferiority complex yang sudah ketinggalan jauh, misalnya peradabannya dengan, katakanlah misalnya Cina ya, yang sekarang leading yang mau menandingi Amerika misalnya. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Cina misalnya? Ya mereka misalnya mengirimkan mahasiswa-mahasiswa, pelajar-pelajar ke kampus-kampus top dunia dalam bidang saintifik misalnya gitu. Nah, itu juga kalau bagi saya yang harus dilakukan sebetulnya oleh kita ya, orang-orang Indonesia, umat muslim yang ingin misalnya mengejar ketertinggalan ketertinggalan kita dalam hal teknologi misalnya ya. Nah, itu juga kan yang dilakukan oleh para ulama di abad pertengahan di masa kejayaan Islam. Mereka belajar kepada filsuf-filsuf Yunani yang pada masanya itu maju lah gitu. Nah, sekarang gimana sih ya? Kalau bagi saya kayak gitu juga caranya gitu. Jadi kita tidak menjadi jago kandang begitu, merasa hebat, padahal dalam hal saintifik kita ketinggalan sebetulnya. Gitu, mengakui bahwa dalam hal dalam hal teknologi kita memang tertinggal. Ya caranya gimana? Ya belajar kepada orang-orang yang sudah lebih dulu lah leading sektor di bidang yang mau kita tekuni. Nah, itu sih kalau bagi saya seperti itu, Adrian. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Oke, baik. Mungkin kita beralih ke penanya berikutnya kepada Saudara Tio.
Boleh langsung on mic. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada dua narasumber yang ya Masya Allah. Ya kebetulan Pak Muhammad Tahir ini juga salah satu dosen saya di IAIN. Dan mungkin ini juga pertanyaan untuk dua narasumber terkait kegelisahan yang dirasakan oleh mungkin kalangan umat muslim saat ini gitu loh. Ketika kita berbicara terkait soal romansa atau romantisasi yang terjadi di abad Abbasiyah, era Baghdadi dan sebagainya, mungkin kita akan mengatakan bahwa kemukjizatan Al-Qur'an nampak di situ. Tapi dalam romansa yang ada sekarang ini, bahwa nyatanya Al-Qur'an itu sekarang malah sering didekati dengan berbagai pendekatan, namun pendekatan itu pun sering dicemooh oleh berbagai kalangan outsider gitu, apalagi dari kalangan barat misalnya. Lantas, jadi ada muncul sebuah pertanyaan bahwa bagaimana kemudian mukjizat itu nampak bagi para outsider ini gitu. Orang-orang yang ada di luar Islam yang menganggap yang dimana para muslim menganggap bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat, sedangkan para outsider ini menganggap Al-Quran itu ya biasa aja gitu. Saya juga membaca salah satu postingan dari Prof. Munim Siri gitu soal salah seorang yang dikenal dengan Al-Mutanabbi, menulis syair yang bisa dikatakan menandingi Al-Quran. Dan karena hanya bentuk dari pengakuan itu sendiri saja, pengakuan dari kalangan muslim yang menolak Al-Mutanabbi ini, sehingga syairnya itu bisa saja dikatakan sebagai pertentangan atau menentang Al-Quran itu sendiri. Nah, bagaimana kemudian kita akan menjelaskan mukjizat Al-Quran terhadap outsider itu sendiri? Dan kemudian yang kedua, ini pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, dalam era yang dunia maya terlalu besar inilah ya, kita dihadapkan dengan perluasan kognitif dari berbagai elemen masyarakat gitu. Jadi siapapun bisa menerima Al-Quran itu dalam rentan kenyataan yang ada saat ini gitu. Bagaimana kemudian transformasi dari Al-Quran ini sebagai bahasa kalam yang bersifat berbahasa Arab ini dialihkan ke dalam satu hubungan masyarakat yang punya kultur atau punya tradisinya masing-masing gitu. Andaikan seperti itu, apakah kemudian Al-Quran harus menerima suatu ketimpangan penafsiran dan para ulama harus kemudian tidak menjudging mereka sebagai seorang yang tersesat gitu loh. Jadi di sini saya mempertanyakan soal otoritas seorang ulama ketika atau mufassir lah dalam melihat bahasa kita mungkin living Quran atau penerapan sebuah konteks Al-Quran dalam satu masyarakat yang punya tradisinya masing-masing. Apakah mereka kemudian bisa diterima sebagai tafsiran sendiri atau punya tradisi sendiri tentang Al-Quran itu sendiri? Mungkin itu. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Tio. Cukup menarik ya. Terdapat dua pertanyaan. Mungkin bisa langsung dijawab oleh para narasumber. Silakan Ustadz Wildan. Baik, siap Bapak. Pertama terkait bagaimana cara kita meyakinkan kepada outsider ya terkait Al-Quran ini adalah mukjizat begitu. Nah, kalau bagi saya begini prinsipnya, kalau bagi saya pribadi ya, secara umum secara umum kalau bagi saya Al-Quran ini sebetulnya bisa diposisikan dalam konteks akademik ya. Dalam konteks akademik, Al-Quran ini sebetulnya bisa dilihat dari dua framework sebetulnya. Pertama, framework kita sebagai muslim gitu. Framework kita sebagai muslim yang memosisikan Al-Quran sebagai kitabul hidayah. Kita membaca Quran, meyakini Al-Quran, mengimani, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan itu juga yang dilakukan oleh para ulama.
ketika menulis kitab tafsir misalnya, para ulama ya memposisikan Quran sebagai kitabul hidayah. Tujuannya adalah untuk Tujuannya adalah untuk yang menjadikan Quran itu bisa difahami oleh pembaca tafsir misalnya, lebih memudahkan. Nah itu satu. Nah yang kedua dalam konteks dalam konteks akademik lagi-lagi, Quran juga bisa diposisikan sebagai historical text sejarah yang ya Al-Quran dikodifikasi begitu di abad ke-7 Masehi, menjadi satu-satunya kitab dalam bahasa Arab yang terkodifikasi dan sampai kepada kita hari ini begitu. Dan framework ini yang bagi saya itu yang digunakan oleh outsider tadi, para sarjana di barat lah, atau kita istilahkan orientalis. Nah mereka sebetulnya ketika mengkaji Quran ya tidak dengan iman, tidak seperti kita sebagai muslim yang mengkaji Quran dengan iman itu tadi. Nah para outsider ini atau ya sarjana yang di barat itu memposisikan Qurannya sebagai teks historis. Oh ini adalah kitab suci umat muslim, ini adalah kitab bahasa Arab yang terkodifikasi di abad ke-7 Masehi. Nah, mereka meneliti apanya? Meneliti bagaimana ya kaitannya dengan bagaimana ya dari sisi aspek bahasa misalnya foreign vocabulary of the Quran misalnya, atau Jeffrey misalnya gitu ya. Misalnya. Jadi meneliti ada kaitannya dengan bahasa Hebrew, dengan bahasa Aram misalnya. Bagaimana sih perkembangan bahasa Arab muncul di abad ke-7 gitu. Bagaimana sih perkembangannya bahasa Arab itu dan dengan bahasa pra-Islam misalnya, Arab pra-Islam itu seperti apa. Nah itu yang menjadi concern mereka. Misalnya ya kalau kita mau menyebutkan beberapa tadi, Arthur Jeffrey, Maureen van Putten misalnya yang baru-baru ya. Atau misalnya Sadi Hikmat Nasir, meskipun dia muslim Sadi Hikmat Nasir, tapi dia sendiri mengatakan bahwa tidak ada kemujizatan Al-Quran kata dia terkait dengan pola syairnya misalnya seperti itu. Nah lagi-lagi ini dua framework yang perlu kita sadari sejak awal kalau kita ingin mengkaji Quran secara akademik. Bagaimana para akademisi di barat itu menggunakan framework yang satu, dan kita sebagai muslim dan kajian-kajian Al-Quran yang berkembang di dunia muslim itu ya menggunakan framework yang tidak bisa dilepaskan dari keimanan itu sendiri begitu. Nah kalau ngomongin bagaimana cara kita meyakinkan, ya kalau saya pribadi sih lagi-lagi kalau saya penjelasan begini, kalau tidak dengan Al-Quran gitu, kalau tidak dengan Al-Quran mungkin bangsa Arab itu sulit untuk menjadi sebuah bangsa yang maju. Nah, karena di masa abad ke-7 Masehi itu bangsa Arab ini, Jazirah Arab ini tidak dilirik sama sekali oleh dua peradaban yang pada saat itu maju ya. Ada Bizantium, Romawi Timur, dan ada Persia, Sasanid. Nah ini dua peradaban yang sudah maju. Nah Arab ini, Jazirah Arab ini orangnya ya saling berperang begitu, asobiyahnya kuat. Kalau tidak dengan Al-Quran, tidak mungkin, kalau bagi saya tidak mungkin bangsa Arab bisa punya lompatan peradaban yang sangat pesat sehingga mengalahkan Bizantium dan mengalahkan Sasanid hanya dengan waktu yang sangat singkat begitu. Nah itu kalau bagi saya itu adalah salah satu bukti yang konkret terkait dengan kemujizatan Al-Quran yang bisa dijelaskan juga kepada outsider begitu. Dari Al-Quran lah kemudian muncul ilmu-ilmu yang sangat beragam, dan ya masyarakat Arab pada waktu itu menjadi bangsa yang superior, yang bahkan menjadi yang memimpin lah ya, pada masanya itu memimpin
peradaban begitu. Itu satu ya. Tadi yang kedua tuh gimana? Devi menangkap nggak? Terkait otoritas mufasir dalam melihat living Quran. Otoritas mufasir dalam melihat living Quran. Kalau bagi saya terkait dengan living Quran ya misalnya yang berkembang ya, bagaimana Al-Quran itu hidup di masyarakat. Nah itu kalau dalam hemat saya itu menjadi bagian dari cara pandang sosiologis ya, cara pandang sosiologis terhadap Al-Quran. Nah itu sebetulnya di sebagian tempat saya mungkin tidak memasukkan gitu ya, tidak memasukkan living Quran itu dalam konteks dalam konteks kajian akademik Quran secara umum, karena sudah ada perkawinan dengan sosiologi, antropologi seperti itu. Nah bisa jadi dalam hemat saya bisa jadi riset-riset tentang living Quran itu tidak karena dalam hal masyarakat gitu, saya ingin mengatakan dalam hal masyarakat yang misalnya mengamalkan sesuatu kemudian menjadi menjadi tradisi dan seterusnya, bisa jadi Quran itu bukan satu-satunya faktor, itu bukan faktor utama, tapi ada faktor-faktor yang lain yang itu lebih dominan misalnya dibandingkan misalnya dengan ayat Quran. Nah, saya sendiri agak sedikit tidak sepakat dengan memasukkan living Quran itu dalam kajian Quran itu sendiri kalau saya pribadi ya. Tetapi lebih kepada living Quran itu oke sebagai satu framework riset, tetapi cara masuknya itu bukan dari kajian Quran, tapi dari misalnya tadi sosiologi, antropologi dan seterusnya lah gitu. Mungkin itu jawaban saya. Semoga menjawab ya. Mas Tio ya, Kak Tio. Ya, boleh dilanjut Pak. Baik, ini untuk merenung aja. Ada dalam Quran itu di Quran surah Al-Hasyr ya. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Itu kalimat untuk menggambarkan betapa agungnya itu Al-Quran. Nah, karena Quran itu begitu agung, maka tentu saja bahasa Quran yang begitu agung kemudian ingin diturunkan, kalau dalam istilahnya Pak Quraisyap itu membumikan Al-Quran, maka tentu kita memang ada bahasa-bahasa yang paling misalnya paling elementer untuk dibahasakan kepada tingkatan masyarakat. Nah, jadi sebenarnya Quran itu memang pada dasarnya Quran itu sesuatu yang sangat tinggi, sesuatu yang agung, sehingga kemudian dibutuhkan seorang mufassir sehingga agar mampu menurunkan bahasa Quran itu ke dalam bahasa manusia, membumikan Al-Quran. Jadi pesan-pesan itu kemudian yang berasal dari langit kemudian diturunkan dalam bahasa bumi, saya kira. Nah, itu diantara itu. Saya ingin ngutip, ini ada yang nulis buku Filsafat Al-Quran. Dia bilang gini, ini dia penerjemah Al-Quran. Dia menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris, namanya Arthur. Nah, setelah dia menerjemahkan Al-Quran itu dia bilang gini, dia mengatakan bahwa Al-Quran adalah teks yang sangat berbeda dari tulisan lainnya dalam literatur Arab. Karena keindahan bahasa, harmoninya yang luar biasa, susunan antara kata, kalimat, membuktikan keindahan yang tidak bisa ditiru oleh tulisan manapun.
Artinya sejak awal Quran itu memang sesuatu yang sebenarnya sulit untuk diturunkan dalam bahasa bumi. Nah, ini untuk menambah aja berpikir bersama. Ada dalam Quran itu tadi saya cek bagaimana soal interpretasi Quran itu, siapa yang berhak untuk melakukan interpretasi terhadap Quran dan mana? Saya sorry karena ini oke di Quran itu yang ada, dan ini saya kira terkenal sekali ayat itu, la yamassuhu illal mutahharun, ya, bahwa umumnya kita memahami ayat itu bahwa ayat itu secara fikih mengandung aturan bahwa Quran itu tidak bisa disentuh dalam keadaan haid misalnya, kalau tidak suci dan sebagainya. Tetapi ternyata ada yang unik di situ, bahwa la yamassuhu illal mutahharun itu bentuknya maf'ul. Dia bukan sebagai isim fa'il, tetapi dia berbentuk maf'ul. Nah, mutahharun itu kan bermakna yang disucikan. Itu dari kata tahhara yutahhiru. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau merenungkan lebih jauh, sebenarnya ada yang bisa menafsirkan Quran itu dalam bahasa bumi sekalipun. Tetapi saya kira tidak semua orang masuk dalam kategori mutahharun itu tadi. Nah, sehingga kenapa kemudian interpretasi ulama dulu dengan sekarang, atau yang ulama yang sesama sekalipun, itu pemahamannya terhadap satu teks dalam Quran itu, satu ayat dalam Quran itu, karena itu tadi persoalan kebersihan hatinya itu yang kemudian ikut mempengaruhi untuk memahami Quran itu sendiri. Jadi sebenarnya saya ingin mengatakan ada interpreter yang harus kita cari. Nah, apakah di Indonesia misalnya Pak Habib Quraishi Shihab mewakili itu atau bagaimana gitu. Nah, itu jadi persoalan interpretasi untuk membika Al-Quran. Kemudian yang kedua, gimana menjelaskan mukjizat Quran ke mereka yang menolak. Yang harus kita tahu, penolakan itu pada aspek apa? Apakah misalnya aspek bahasanya, lugawinya misalnya ditolak, maka di situ kemudian bisa diperdebatkan. Apakah misalnya aspek pada wilayah misalnya pemberitaan gaib, pemberitaan tentang nabi-nabi sebelumnya, pada persoalan misalnya hari kiamat, malaikat, jin dan lain sebagainya. Nah, ketika kita tahu yang mereka tolak, maka tentu saja kita bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, tetapi kalau secara umum saya kira ini bukan karena persoalan doktrin ini, bukan karena saya seorang Islam. Sering saya sampaikan ke mahasiswa, saya itu bersyukur kalau kemudian ada orang yang ingin mengkritik Quran itu. Siapapun itu, mau Islam, mau non-Islam, mau yang sarjana Barat, mau sarjana Timur, kalau ada yang mengkritik itu Quran, atau bahkan sampai kemudian menolak itu Quran, itu sebenarnya sesuatu yang menarik, sesuatu yang bagus. Karena kenapa? Umat Islam itu kemudian terpancing lagi untuk kemudian melakukan kajian lebih lanjut. Sehingga kemudian penolakan itu bisa jadi terjawab. Jadi sebenarnya bukan persoalan Quran itu, saya kira tidak bisa menjawab itu. Sekali lagi, persoalan interpreter itu bisa tidak dia membahasakan itu ke orang lain. Jadi sebenarnya poin inti penolakannya itu apa? Pada aspek apa misalnya? Apakah misalnya aspek pemberitaan tentang ada nabi sebelum itu, atau ada misalnya tadi itu Nabi Musa membelah laut, Nabi Ibrahim tidak terbakar api dan sebagainya. Nah, saya kira di situ kemudian yang bisa kita diskusikan. Nah, kalau misalnya kita tahu misalnya, tapi ingin saya sampaikan gini, tidak semua berita tentang kemujizatan
Quran itu kemudian harus serta-merta diterima secara penuh, atau misalnya riwayat yang menyebutkan Nabi misalnya punya kelebihan ini dan sebagainya, kemudian langsung kita terima begitu saja. Kan misalnya kita Islam, saya kira memang rasionalitas kita itu juga perlu untuk menjawab. Dan mau barangkali ini garis untuk catatan. Ingat gini, saintifik itu sifatnya tidak ada final, belum final, tidak ada yang final. Artinya keraguan saintifik hari ini itu bisa jadi pasti terjawab untuk ke depan, atau temuan saintifik hari ini itu bisa jadi mengalami perkembangan ke depannya. Sementara setahu saya dan ini yang saya yakini bahwa Quran itu sebenarnya kalau mau dibahasakan dia final. Kalau ibarat tangga, jadi begini, ibarat tangga, Quran itu sudah di tingkat tangga 10, sementara saintifik itu baru di tingkat 1, gitu. Jadi untuk kemudian membuktikan berita-berita atau pemujizatan Quran itu, saintifik itu perlu mencoba, gagal, dan sebagainya. Dan saya kira itu bisa di sejarah membuktikan bagaimana kemudian penemuan saintifik hari ini itu mengalami perkembangan hari demi hari. Barangkali begitu jawabannya, Tio. Keren. Siap, terima kasih atas dua narasumber Pak Imaduddin dan Pak Muhammad Tahir. Syukron atas waktunya. Oke, baik. Mungkin kita buka satu penanya lagi ya, Bapak, kepada Saudara Ahmad Afif. Boleh langsung unmute. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Kepada kedua moderator, kepada narasumber yakni Bapak Wildan dan Bapak Muhammad Thohir, mungkin izin bertanya terkait pergeseran konsep mukjizat dari tradisi klasik ke era ilmiah. Nah, yang mana dalam tradisi klasik ini mukjizat Al-Quran atau ijaz Al-Quran ini kan dipahami terutama melalui aspek kebahasaan, struktur, dan kandungan makna yang mana tidak mungkin ditandingi oleh manusia itu sendiri. Nah, namun di era modern saat ini banyak dari cendekiawan muslim yang mencoba menafsirkan mukjizat Al-Quran melalui pendekatan ilmiah atau scientific miracle, yaitu dengan mengaitkan atau menautkan ayat-ayat Al-Quran kepada temuan-temuan sains modern. Nah, yang mau saya tanyakan, yang pertama, bagaimana perubahan dari paradigma ini bisa menggambarkan dinamika hubungan antara wahyu dan rasio dalam sejarah pemikiran Islam, serta apakah pergeseran fokus dari aspek linguistik ke ilmiah ini menunjukkan adanya upaya adaptif dari umat Islam sendiri terhadap adanya tantangan zaman, ataukah justru mencerminkan krisis kepercayaan terhadap kekuatan spiritual dan sastra dari Al-Quran itu sendiri. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Silakan, Pak Wildan. Baik, siap. Ya, tadi yang pertama apa? Devi menganggap nggak? Dari Afif Hanan. Terkait perubahan dinamika wahyu, tradisi klasik. Oke, baik. Ya sebetulnya tadi sudah kami sampaikan ya, Afif Hanan ya. Kalau saya menyimpulkannya begini, bahwa yaitu tadi pergeseran di masa awal. Kalau saya meyakini bahwa sejak awal itu Al-Quran sejak di masa pewahyuannya, sejak masa diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, itu Al-Quran ingin menunjukkan superioritasnya
kan kita tahu di dalam Quran kan ada surah Asy-Syu'ara begitu ya, penolakan terhadap ketika misalnya Nabi Muhammad SAW dituduh atau istilahnya dalam tanda petik ya diejek oleh kafir Quraisy sebagai penyair. Nah, pada masa itu kan memang penyair meskipun dia punya kelas sosial tertentu di masyarakat Arab Jahiliyah pada waktu itu, tetapi konotasinya penyair pada waktu itu ya bisa dibilang artis bayaran lah gitu ya. Jadi orang itu bisa membayar penyair pada masa itu untuk misalnya memuji-muji dia begitu. Begitupun juga perkembangan syair yang misalnya banyak yang syair-syair erotis misalnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tentu Al-Quran membela Nabi Muhammad SAW dengan menyatakan dengan tegas bahwa ya Nabi Muhammad bukan penyair. Al-Quran ini bukan syair begitu. Al-Quran ini ya wahyu Allah yang tentu jauh kualitasnya dibandingkan syair-syair yang diproduksi oleh para penyair pada waktu itu yang bisa dikatakan tidak ada isinya gitu kan. Kalau Al-Quran sendiri kan tidak hanya sekedar saja, maksudnya tidak hanya sekedar dari sisi sastranya saja yang tinggi, tetapi yang paling penting bagi saya kandungannya, substansi pesan dan nilai Al-Quran itu yang menjadikan Al-Quran itu jauh berbeda dengan syair-syair yang muncul yang ada pada masa itu begitu. Yang itu tentu tidak bisa ditandingi oleh para penyair. Apa istilahnya di masa yang seperti yang dijelaskan Al-Baqilani As-Saqalain wal Asrain itu di masa Al-Quran itu diwahyukan hingga kiamat kan tidak ada yang mampu menandingi Al-Quran. Yang misalnya salah satu ciri kemujizatannya juga saya bisa berani mengatakan bahwa Al-Quran lah satu-satunya kitab suci yang dihafal oleh jutaan orang, yang yaitu sampai hingga saat ini oleh ratusan juta orang hingga saat ini begitu, dan menjadi bahasa universal umat Muslim. Kalau kita kemanapun, kalau kita sesama Muslim, tentu kita punya bahasa yang sama, yaitu ya setidaknya bahasa Al-Quran begitulah ya, setidak-tidaknya. Dan itu fenomena yang kalau bagi saya itu menjadi salah satu aspek kemujizatan Al-Quran kalau bagi saya. Nah, bagaimana kemudian perkembangan saintifik tadi itu ya, perkembangan saintifik Al-Quran, kemujizatan Al-Quran. Tadi begitu ya, Devi ya? Yang dua tuh gimana, Devi? Saya kurang nangkep. Terkait krisis kepercayaan, Pak. Oh iya, tadi saya sudah jelaskan juga tadi dari pertanyaannya Adrian. Kalau bagi saya tetap Al-Quran itu pada dasarnya adalah Kitabul Hidayah. Jadi substansi dan prinsip-prinsip nilai universal yang mendorong kita sebagai umat Muslim untuk ya berpikir kritis, misalnya menggunakan rasio, tetapi cara kerja saintifik, cara kerja saintifik ya, saya ingin mengatakan saintifik itu ya tetap harus melakukan eksperimen, riset yang menggunakan metode-metode yang sudah disepakati oleh umat manusia lah ya. Yang itu, nah karena saya ingin mengatakan ini, bahasa saintifik itu ya bahasa yang universal juga gitu, yang misalnya bagi ahli biologi ya bahasa biologi itu sama begitu. Bagi ahli teknologi misalnya ahli computer science ya bahasa computer science itu sama. Nah, kalau kita ingin mendalami satu bidang tertentu ya kita harus menguasai bahasa bidang itu begitu. Nah, pada dasarnya Al-Quran itu ya mendorong dari sisi prinsip-prinsip nilainya begitu. Tapi kalau kita ingin mendalami sesuatu ya kita harus betul-betul mendalami bidang tersebut begitu. Nah itu sih kalau dari saya, Afif Hanan. Terima kasih. Langsung. Coba, dengar.
Oke, pergeseran konsep mujizat kalau enggak yang saya tangkap tadi ya. Jadi sebenarnya gini, ya betul bahwa sebenarnya setiap perkembangan itu tentu akan mempengaruhi pola pemikiran kita. Nah, sama dengan misalnya karena perkembangan sekarang di era digital yang sangat saintifik, yang sangat empiris dan sebagainya, tentu itu akan mengantarkan kita untuk mempertanyakan misalnya mujizat Quran itu sendiri. Jadi itu sesuatu yang sebenarnya sesuatu yang wajar saja. Jadi dan hal itu tidak bisa tidak bisa dihalangi. Silakan aja mempertanyakan itu selama pertanyaan itu kemudian argumentatif bisa kita terima, maka tentu saja bisa dihargai, ditoleransi pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi sebenarnya gini, dari awal itu Quran sudah melakukan mukjizat itu kan tadi ada paling tidak tiga poin itu tuh tadi yang amrul khariqul lil ada, dia sudah keluar dari adat kebiasaan ya. Karena dia keluar dari adat kebiasaan ya tentu saja akan membuat orang kaget ketika kemudian dia menyampaikan sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Kemudian yang dalam tanda kutip yang lebih menantangnya karena at-tahaddinya itu Quran itu sendiri hadir untuk melakukan tantangan terhadap umat Islam. Dan tantangan itu bukan hanya berlaku di masa Nabi, tetapi itu berlaku di masa sahabat, tabiin, tabiin dan atba'ut tabiin sampai kemudian sampai hari ini itu pun tantangan itu selalu berlaku gitu. Jadi sebenarnya kalau kemudian ada yang mempertanyakan atau ada yang meragukan dan lain sebagainya, itu sebenarnya sesuatu yang sudah disadari sejak awal oleh Quran itu sendiri. Nah, tugas kita adalah bagaimana kemudian merespon setiap pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bagaimana kemudian merespon keraguan-keraguan yang muncul dari waktu ke waktu. Dan saya kira di antara kemujizatan Quran itu bahwa setiap tantangan apapun itu akan saling adil mu'aradah, bahwa dia akan selalu lepas dari penentangan itu. Dia akan selalu bisa menjawab tantangan-tantangan itu. Saya kira yang tadi Ahmad Afif itu jadi memang sesuatu yang wajar Ahmad, bahwa karena memang sejak awal Quran sudah melakukan tantangan. Jadi kalau ada yang kemudian menantangnya hari ini, ya memang karena sejak awal Quran sudah mengajukan tantangan itu, gitu loh. Barangkali begitu. Dan perkembangan itu akan selalu mempengaruhi pola pikir kita, akan selalu mempengaruhi pola pemikiran kita. Jadi pemikiran hari ini dan 10 tahun, 20 tahun kemudian bisa jadi berbeda lagi tantangannya. Yang meragukan kemujizatan Quran bisa jadi berbeda lagi dan sebagainya. Itu hal wajar saya kira. Barangkali itu saja saya tambahkan bukan menambahkan sih, ikut nimrung sama ini, apa yang disampaikan oleh Ustaz Wildan. Begitu Ibu moderator. Baik, Bapak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Masya Allah, luar biasa sekali ya antusiasme teman-teman ini. Sebenarnya saya yakin juga masih banyak pertanyaan yang menarik yang mungkin teman-teman juga ingin membahasnya, tapi karena keterbatasan waktu, mohon izin kita cukupkan sesi tanya jawab sampai di sini. Bagi teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum sempat terjawab, jangan khawatir. Teman-teman tetap bisa menyampaikannya lewat DM Instagram kami, yaitu PSK Online. Nanti kami akan meneruskan kepada narasumber yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara KMK pada malam hari ini. Terima kasih kepada kedua narasumber, kepada tim PSK dan pihak Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado yang sudah mendukung terselenggaranya acara ini dengan sangat baik, dan tentu kepada teman-teman peserta yang sudah hadir sampai akhir. Salah satu keistimewaan Al-Quran memang
mukjizatnya ya, yang tak akan pernah habis, semakin dikaji, semakin dalam maknanya, semakin diuji, semakin nyata keagungannya. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah kecintaan kita kepada Al-Quran tentunya. Baik, sebelum benar-benar selesai, mungkin izinkan saya untuk mengabadikan momen ini dengan foto bersama. Silahkan kepada para audiens untuk menyalakan kameranya supaya semangat diskusinya terekam walaupun dari jauh. Oke, kita mulai dari slide pertama ya, teman-teman. Ini masih ada yang belum, bisa ditunggu. Oke. Di slide pertama, 1, 2, 3. Oke, next. Di slide kedua, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak atas kebersamaannya malam ini. Saya Devi Rahman, mohon maaf bila ada kesalahan selama memandu acara. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wa ma taufiq illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Syukran.